Kadang saya tuh suka heran ya, lihat orang yang naik motor, cara berkendaranya itu ngawur gitu loh. Atau mungkin kita sendiri yang mungkin tanpa sadar pernah bikin orang lain juga emosi di jalan. Di video kali ini kita bakal bahas bareng-bareng soal etika berkendara yang sering banget diabaikan. Plus hal-hal yang sebaiknya kita jangan lakukan sebagai berkendara di atas motor. So, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Submaksi Channel dengan saya Subhan. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bahas ya terkait etika berkendara, karena mungkin agak beda dengan pembahasan saya sebelumnya yang bahas tentang rute-rute perjalanan gitu ya. Pada video kali ini saya ingin sedikit menekankan tentang etika berkendara karena masih masuk lah ya, karena saya juga seorang motovlogger gitu kan. Jadi menurut saya hal ini juga masih perlu untuk saya sampaikan tentang etika berkendara, karena saya sering banget teman-teman mendapati kadang kita itu sudah berkendara itu sudah hati-hati gitu ya, tapi kadang ada aja pengendara lain yang kayak kurang bisa mentaati peraturan atau tertib lah gitu loh dengan aturan yang sudah ada. Soalnya berkendara itu teman-teman bukan cuma soal nyetir motor aja gitu loh, dan tapi juga ada etika atau ada persoalan gimana kita harus bersikap di jalan. Jadi gimana caranya kita tahu bahwa kita tuh nggak sendiri loh di jalan raya itu, kita nggak sendirian, banyak pemotor lain, banyak orang yang menggunakan mobil atau pengguna jalan yang lain tuh banyak gitu loh, nggak cuma kita doang. Hal ini juga saya sempat termention itu membuat video ini karena menurut data dari Korlantas Polri ya ini teman-teman, mayoritas kecelakaan di jalan itu melibatkan pengendara motor teman-teman. Jadi itu yang bikin saya kayak sedikit resah gitu ya. Dan kebanyakan ya salah satu faktor yang menjadi mayoritas kecelakaan itu adalah kelalaian atau etika atau aturan yang dilanggar atau diabaikan. Ya sekarang teman-teman bayangin aja, cuman karena misalkan nih ya teman-teman yang lagi jalan di jalan raya, terus teman-teman ngebut, entah apapun lah itu alasannya, cuman karena mungkin alasannya buru-buru. Kalau cuman hanya buru-buru tapi motong jalur orang dan bisa bikin orang jatuh, itu kan juga merugikan juga buat teman-teman, merugikan juga untuk orang lain gitu loh. Jadi ada beberapa etika teman-teman untuk teman-teman yang menggunakan motor pada khususnya ya saat ini, karena saya juga seorang motovlogger, saya ingin sedikit sharing ya. Salah satu etika berkendara yang baik, yang pertama adalah gunakan jalur yang sesuai teman-teman. Saya sering banget mendapati di Surabaya ini masih banyak banget jalan-jalan atau mungkin pemotor-pemotor yang melawan arah teman-teman. Ini sering banget. Orang-orang itu kadang alasannya tuh malas putar balik, terus kalau muter balik kejauhan gitu ya. Itu sering banget saya dapati di Surabaya Utara, tempat saya tinggal teman-teman. Yang harus diingat adalah walaupun terlihat sepele gitu ya, walaupun terlihat aman-aman aja gitu loh, tetap aja teman-teman melawan arus itu sangat berbahaya ya. Kadang buat kita itu sudah kayak alah aku sudah biasa kok, lawan arus aman-aman aja ya, itu kita. Tapi orang lain yang di depan kita yang menggunakan jalurnya yang benar, mungkin aja dia kaget ngelihat ada motor di depannya, apalagi kalau malam hari itu kan lampu kita kan otomatis nyentrong gitu ya ke pengendara lain. Itu juga sangat berbahaya teman-teman. Lalu selanjutnya menggunakan jalur yang sesuai, jangan gunakan trotoar teman-teman, khususnya pada saat macet ya. Di Surabaya ini banyak banget, kalau misalkan udah macet itu trotoar tuh diterabas semua. Yang perlu diingat, trotoar itu bukan jalan pintas, trotoar itu bukan shortcut, trotoar itu bukan buat motor, trotoar juga bukan buat buat jualan teman-teman ya. Trotoar itu murni untuk pejalan kaki. Kalau teman-teman kalau teman-teman
gunakan trotoar, terus yang jalan kaki mau lihat mana gitu ya. Selain menggunakan jalur yang sesuai, teman-teman juga wajib sabar di lampu merah. Nah ini harus saya tekankan teman-teman, karena kelihatannya sepele banget ya, tapi di Surabaya, khususnya di Surabaya Utara, di perempatan Pegirian, Kedung Coek, terus mana lagi, di Mer, di Kertajaya, itu sering banget terjadi kecelakaan karena mereka nggak sabar nunggu lampu hijau. Jadi ketika masih merah mereka bablas gitu loh. Akhirnya seringkali terjadi kecelakaan itu karena menerobos itu teman-teman ya. Terus juga misalkan teman-teman datang dari kiri, jangan tiba-tiba nyalipnya juga agresif gitu ya. Jangan maksa nyelip gitu loh teman-teman, karena nanti juga akan merugikan teman-teman. Selain menggunakan jalur yang sesuai, selain juga sabar di lampu merah, menggunakan sein dengan benar ya. Jadi motor kita itu sudah dilengkapi teknologi yang namanya sein teman-teman ya. Dan bahkan di beberapa motor juga sudah dilengkapi dengan hazard tanpa perlu additional apapun, tambahan apapun, sudah dilengkapi dengan hazard. Tapi kadang kita itu kurang aware tentang penggunaan hazard atau penggunaan lampu sein itu sendiri. Ini saya tujukan bukan cuman untuk ibu-ibu ya, karena banyak banget yang pasti kalau misalkan saya singgung ini semuanya pasti ngomong oh, ini ibu-ibu, ini ibu. Enggak, semuanya teman-teman, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa yang sudah berumur ya, yang sudah memiliki SIM tentunya harus mengerti gunanya sein. Kalau misalkan belok kiri ya sudah ke kiri. Ke kiri itu juga bisa berarti untuk makna untuk menyalip biasanya. Belok sein kanan untuk menyalip biasanya. Ngasih tanda kendaraan yang di belakang bahwa teman-teman mau salip, mau ganti lajur, mau ganti jalan gitu ya, atau belok. Itu gunakan sein, digunakan teknologi itu dengan benar. Gak usah kita sampai noleh-noleh, itu ngapain sih teman-teman gitu loh. Kita punya sein, kita punya spion, ya digunakan gitu loh maksudnya. Selanjutnya hampir mirip dengan ketertiban tadi ya, gunakan jalur yang sesuai, yaitu ini sama, patuhi marka jalan dan zebra cross teman-teman ya. Khususnya buat teman-teman kalau misalkan udah lihat nih zebra cross udah mulai merah gitu ya, biasanya di Surabaya ini udah ada penunjuk kayak pengeras suaranya juga, yang harusnya kalau teman-teman gak bisa lihat harusnya teman-teman bisa mendengar. Kalaupun teman-teman gak bisa mendengar harusnya bisa melihat ya, ada lampu merah di situ. Kalau sudah zebra cross itu merah, berhenti dulu, ngalah teman-teman ya, jangan memaksa. Terus juga jangan berhenti di atas zebra cross. Biasanya kalau yang di atas zebra cross ini biasanya di lampu merah tuh, kan di lampu merah tuh biasanya di depannya kan ada zebra cross. Nah teman-teman tetap maksa untuk diem atau berhenti di zebra cross itu teman-teman ya. Jadi jangan jangan berhenti di zebra cross, karena itu buat orang nyebrang. Kalau kita berhenti di sana, orang jalan kaki mau nyebrang terus gimana gitu loh ya. Terus juga ini teman-teman, klakson ya. Klakson ini murni dari diri kita sendiri, karena ada beberapa orang yang preferensi klaksonnya itu beda mungkin ya. Dan saya tidak ada masalah, saya juga masih kurang tahu ya aturan penggunaan klakson, apakah boleh dirubah dan lain-lain. Seharusnya sih bisa. Yang terpenting adalah klakson itu jangan digunakan secara sembrono aja sih teman-teman ya. Terus yang terpenting juga ya, salah satu yang terpenting juga adalah safety, tentang keselamatan. Gunakan helm, gunakan sarung tangan dan jaket. Kadang teman-teman yang paling dilalaikan ya atau dilupakan itu helm ya, mungkin dengan alasan alah saya cuma mau ini kok, perjalanan dekat aja, ngapain pakai helm gitu ya. Ayo mak, tetap aja teman-teman, beberapa kali saya temui juga kecelakaan yang berakibat fatal itu karena memang perjalanannya dekat tapi kecelakaannya tetap fatal. Ini pengalaman saya sendiri melihat beberapa kali kecelakaan gitu teman-teman. Jadi itu ya etika berkendara yang baik. Dan ini ada beberapa hal juga yang saya perlu share tentang apa aja yang nggak perlu teman-teman lakukan. Apa yang nggak perlu dilakukan adalah ngelawan arus tentunya ya, karena malas putar balik itu jangan banget dilakuin. Berkendara sambil main HP teman-teman ya, berkendara sambil main HP itu jangan. Kalaupun ada telepon, kalaupun ada mau chat WA atau mau lihat maps,
berhenti dulu, gak ada salahnya teman-teman. Malah kalau saya pribadi ya, kalau misalkan saya mau nge-map, saya mending minggir dulu, saya memastikan jalur yang saya lewati itu benar. Jadi nggak dikit-dikit lihat maps, dikit-dikit lihat maps gitu loh. Terus juga tentang tata krama teman-teman. Misalkan teman-teman melewati kampung gitu ya, atau jalanan sempit, yang teman-teman harus ingat jangan ngebut karena itu kampung orang ya. Bahkan ambulan aja itu kalau misalkan masuk perumahan atau masuk kampung orang itu sirenanya yang awalnya nyala di jalan raya, kalau masuk kampung itu berhenti teman-teman, sirenanya itu mati. Itu juga kita harus menghormati ya, menghormati lingkungan sekitar, nggak boleh kebut-kebutan gitu teman-teman, khususnya di jalan kecil. Biasanya jalan kecil malah banyak anak kecil dan lain-lain gitu ya. Lalu selanjutnya berboncengan lebih dari 2 orang. Ini sering banget kejadian, gak di Surabaya Utara aja, di seluruh wilayah mungkin ya. Sering banget. Kalau orang Surabaya ngomongnya cenglu ya, gonceng telu gitu namanya, atau lebih bahkan. Ini sangat tidak disarankan teman-teman ya. Selanjutnya adalah menggunakan knalpot yang ganggu teman-teman ya. Ini saya juga sering banget waktu motovlog pun saya sering ungkapkan ya, kalau saya tuh knalpot yang brong-brong itu teman-teman, itu nggak pernah membuat saya miss sebenarnya, justru bikin kuping itu sakit. Makanya saya tuh mikir gitu loh, mereka yang nyetir itu apa nggak telinganya itu rusak gitu ya, kena sound dari kena suara dari knalpot mereka sendiri gitu ya. Terus juga ini teman-teman, berhenti mendadak tanpa lihat spion. Ini sering kali terjadi. Beberapa waktu kemarin ada video-video juga ibu-ibu berhenti di tengah jalan, dia niatnya mau nyebrang tapi tanggung ada motor, akhirnya dia berhenti di tengah, akhirnya kendaraan lainnya berhenti nabrak. Nah sudahlah itu loh, pokoknya jangan berhenti mendadak sebelum lihat spion ya. Kalaupun mau berhenti, minggir dulu posisinya, jangan di tengah-tengah, merepoti anjir. Selanjutnya ya itu aja teman-teman ya, mungkin tentang etika dan juga apa aja yang nggak perlu dilakuin. Ingat teman-teman, kita nggak sendirian di jalan. Etika berkendara itu bukan cuma buat diri kita, tapi juga buat orang lain, tapi buat keamanan orang lain juga gitu ya, khususnya di jalan raya. Menurut kalian etika apa aja nih yang sering dilanggar di jalanan yang sering kalian lewatin? Share di kolom komentar ya. Intinya etika itu juga soal saling menghargai, saling menghormati juga pengguna jalan yang lain. Nggak ada yang lebih penting dari nyawa teman-teman dan keselamatan ya. Jadi buat teman-teman, saya yakin teman-teman di sini semua jago nyetir. Lebih banyak yang lebih jago nyetir daripada saya. Tapi pastikan teman-teman juga punya attitude. Itu sih teman-teman. Oke, jangan lupa untuk like video ini kalau teman-teman suka dengan video ini. Share juga ke teman-teman kalian yang mungkin punya kebiasaan yang jelek gitu ya. Dan juga subscribe tentang konten-konten seputar motovlog dan tips berkendara lainnya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.